Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat subscriber semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di channel Lutfi Pati Teknik. Di kesempatan video kali ini saya mendapatkan pasien TV LG ukuran 21 inci dengan flat ya, dengan flatron ya, datar, dengan keluhan TV ini mati total ya. Artinya mati total di sini benar-benar tidak ada kehidupan sama sekali ya. Untuk gambarnya tidak ada sama sekali, dan juga suaranya juga tidak ada sama sekali, dan lampu indikatornya juga tidak nyala ya. Karena kadang kita itu dapat telepon dari user ya yang mengatakan mati total katanya. Ternyata kita lihat ada kehidupan ya, ada lampu indikatornya nyala, itu namanya bukan mati total tapi mati standby dan lain-lain ya, pengertian dari user. Oke, kita akan mencoba menyalakan TV ini ya. Gimana reaksinya? Kita tombolnya kita tekan. Oke, kita tunggu dan tidak ada suara apapun ya, tidak ada tampilan gambar apapun, dan lampu indikator juga mati ya, nggak nyala. Oke, langsung kita akan eksekusi. Oke, langsung saja kita akan membongkar TV ini ya. Dan kita bisa lihat bersama-sama kerusakan tentang TV ini. Tapi sebelumnya silakan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya, dan juga tekan like, dan apabila perlu ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Oke. Oke, TV sudah saya bongkar lor ya, seperti ini, dan seperti ini penampakan di dalamnya ya. Oke, langsung kita cabut soket-soketnya dulu biar kita mudah untuk memeriksanya ya. Udah. Langkah awal kita harus periksa dulu untuk fisiknya ya. Kita periksa apakah ada penampakan fisik yang rusak ya. Kita lihat elko-elkonya, sepertinya kelihatan normal semua ya, bagus, masih bagus semuanya. Oke ya. Lalu langkah kedua kita harus mengecek juga solderannya ya. Kita akan balik, kita cek semua solderannya apakah ada yang retak. Karena apa? Karena keretakan solderan ini artinya akan memutuskan instalasi sistem ya. Dan jika instalasi sistem ini terputus, maka sistem ini nggak akan bekerja atau nggak nyala ya. Oke, kita periksa, sepertinya bagus semua ya. Dan memang untuk penyolderan TV jenis merek LG ini, saya akui untuk solderannya memang bagus dan jarang sekali mengalami keretakan ya, meskipun umurnya sudah tua ya. Oke, untuk penyolderan, keretakan penyolderan sepertinya tidak masalah ya, masih sangat bagus sekali. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tegangan. Pada yang pertama yang harus dicek tegangannya yaitu seperti yang ada di video-video saya sebelumnya. Yang pertama yang harus dicek adalah elko yang paling besar ini ya. Oke, elko yang paling besar ini yaitu elko 300 volt ya, yang mempunyai tegangan elko mempunyai tegangan 300 volt. Oke, langsung kita coba colokkan. Kita akan membalik lagi untuk mengetes tegangan 300 voltnya, apakah masih normal atau tidaknya. Oke, ini ya, ini tadi tempat elko yang paling besar tadi ya, kelihatan sekali. Oke, sudah jelas. Ini elko yang paling besar ya, yang pertama yang paling besar. Dan kita akan memakai multitester digital di skala 1000 volt DC ya. Gini, kita taruh di sini saja. Oke, kita cek tegangan 300 voltnya di elko yang besar tadi ya. Kita cek berapa tegangannya.
287 ya. Ini artinya normal sekali. Dan kita akan coba cek. Dan langsung kita coba mengecek di tegangan B plusnya. Oke, langsung kita cabut dulu. Yaitu tegangan pada elko yang besar, yang nomor 2 setelah elko yang kita tes tadi ya. Ini ya. Untuk pemula yang, dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ini yang harus kita saya elko yang besar, yang paling besar, kemudian elko yang besar lagi yang nomor 2 setelah itu ya. Untuk B plusnya ini adalah elko yang besar nomor 2. Oke, langsung kita akan mencoba mengetesnya ya. Terbalik. Oke, kita akan mengetes tegangan B plusnya, yaitu tegangan elko yang paling besar yang nomor 2 ya, yang tempatnya adalah ini ya. Ini adalah elko yang paling besar nomor 2 yang tadi kita lihat ya. Yaitu caranya kita putar di skala 200 volt DC ya. Nah, begini. Kita putar di 200 volt DC. Kita putar di skala 200 volt DC. Kemudian untuk probe hitamnya kita colokkan pada ground CRT yang ada pairnya ini ya. Kita colokkan di sini dan kita hanya memegang satu kabel merahnya untuk mengetes plusnya ini ya. Oke, langsung kita colokkan. Kita coba colokkan berapa untuk B plusnya. Wow, drop ya ternyata ya. Hanya kuat 9, 10 ya. Seperti itu. Ternyata untuk B plusnya drop. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuka jalur yang menuju ke playback. Jalur B plus yang menuju ke playback ya, karena B plus itu adalah menyuplai playback ini ya. Yang menyuplai playback ini, maka kita akan membuka beban dari B plus itu yang berupa R ini, ada dari sini plus menuju sini sampai ke ini playback. Ada tulisan B plus ya, kalau nggak kelihatan di situ mungkin ya. Ini ada tulisan B plusnya, yang kecil sekali ya. Nah, jalur ini menuju B plus tadi, dan ini ada R resistor sebagai fuse juga ya. Kita akan membuka di sini R ini agar sudah tidak ada beban, agar kita bisa mengetes kemurnian pada B plus. Oke, sudah saya buka. Oke, R sudah saya buka ya. Kita akan mengetesnya kembali untuk B plusnya tanpa beban ya. Kita bisa mengetesnya di sini juga, atau sama di tadi di L. Oke, kita cek B plusnya keluar berapakah. Ada 115 ya. Ini artinya normal untuk B plusnya ya. Oke, kita akan coba memberi muatan ya. Kita cabut dulu. Nah, seperti ini. Untuk mengetes kekuatan B plus ya, kita akan menggunakan lampu bohlam 100 watt ya. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui kerusakan pada beban B plus tadi ya, yaitu di playback atau di bagian playback ya. Maka kita akan mencoba mengganti R tadi ya, kita seri ke playback B plusnya dengan lampu bohlam ini ya. Kalau nggak tahu seri, artinya R yang tadi kita buka kita ganti dengan lampu bohlam seperti itu aja ya, biar mudah menjelaskannya ya. Kita ganti dengan lampu bohlam. Ini artinya di seri ya. Oke. Kita solder. Udah ya. Oke, saya taruh di sini. Dan kita akan menyalakan. Ya, ini adalah indikasinya. Jikalau lampu bohlam ini bersinar terang, ini artinya beban sangat berat pada B plus ya. Pada bagian blok playbacknya ada beban yang berat ya. Itu tandanya kalau lampu bohlam ini menyala terang.
Tetapi kalau lampu bohlam ini nggak nyala, itu artinya di bagian beban B+, di bagian playback itu sudah normal, tidak ada kendala. Dan kita akan mencabutnya lagi untuk mengetes tegangan B+ nya, kekuatan apakah B+ nya yang bermasalah atau pada playbacknya yang bermasalah. Caranya gini, kita akan memberi beban pada B+ dengan lampu bohlam ini ya. Nah, inilah fungsinya lampu bohlam sebagai keamanan ya. Oke, kita akan memberikan beban, yaitu yang plus kita pasang paralel ya. Kita akan pasang ke main plusnya pada B+ ya. Bisa ke echo tadi, yang satu ke plus dan yang satunya ke ground ya. Atau lebih, ini adalah ground ya, kita pasang saja di ground ini. Oke, sudah terpasang. Ini artinya kita memberi beban pada B+ nya ya. Kita akan melihat gimana reaksi dan kita coba colokkan. Setelah kita beri beban, lalu kita tes berapa tegangan yang keluar pada B+. Kita coba cek. Oke, 102 ya. Ini artinya masih normal sekali ya. Jadi ketika kita memberi beban lampu 100 watt dan ini tidak turun drastis, ini artinya untuk B+ nya masih bisa normal ya, masih normal. Oke, karena turunnya cuma sedikit. Oke, sudah. Buka dulu, cabut dulu, dan kita mengembalikan untuk lampu bohlamnya sebagai pengganti R-nya ya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan, sebelum kita memastikan untuk playback ini rusak, maka kita, karena bisa juga terjadi hanya transistor horizontalnya yang rusak, maka kita coba mencabut transistor horizontal terlebih dahulu ya. Untuk posisi transistor horizontal adalah ini ya, transistor horizontal adalah ini, yaitu dekat dengan playback dan juga kabel yuk, kabel defleksi yuk ini. Ini kabel soket yang menuju ke defleksi ini ya. Nah, ini untuk mengetahui di mana lokasi transistor horizontal ya. Bagi yang mungkin pemula mungkin nggak tahu ya, inilah tempatnya transistor horizontal. Oke, langsung saja kita akan mencoba membuka transistor horizontal ini untuk memastikan transistor ini rusak atau tidak ya. Oke, langsung kita balik lagi, kita akan mencabutnya. Ini posisinya transistor tadi ya. Ini kita akan membukanya. Seperti ini ya penampakannya. Kita akan coba cek di sini dengan menggunakan multitester analog. Kita putar di skala kali 10K. Perhatikan, kita cek. Oke, ternyata short ya. Untuk info lebih detailnya tentang pengukuran transistor horizontal, silakan klik link yang saya taruh di deskripsi ya. Di situ ada dijelaskan pengukuran dan pengetesan transistor horizontal yang lebih lengkap. Oke, langsung saja kita akan kita akan mencoba mengetes tegangan tanpa menggunakan transistor horizontal. Tentunya dengan lampu bohlam ini juga. Oke. Dengan menggunakan lampu bohlam masih menempel di PCB ya, kita pasang seri, lalu kita colokkan, dan ternyata ya kita sudah mencolokkan. Untuk lampu bohlamnya tidak nyala. Ini artinya benar-benar kerusakan terjadi pada
bukan pada playbacknya tapi pada transistor horizontalnya. Lalu kita akan coba ukur tegangannya kembali ya, apakah normal tegangannya tanpa transistor horizontal. Kita cek di skala 200 ya. Oke, tegangan ada sekitar 115 ya, normal sekali ternyata ya. Jadi sudah dipastikan bahwa bukan playbacknya yang mati ya, tetapi hanya transistor horizontalnya yang mati ya. Kita cabut dulu. Jadi inilah fungsinya bohlam sebagai alat servis ya, yang paling aman dan akurat sekali ya. Jadi dapat mengetahui kerusakan-kerusakan. Oke, langsung saja kita lakukan penggantian transistor horizontal yang masih normal ya. Langsung saya pasangkan. Dan langsung kita solder aja ya. Tapi jangan lupa untuk bohlamnya tetap kita pasangkan ya, kita seri di sini ya. Jangan lupa ini, karena kita akan melakukan pengetesan dulu. Nah, sebenarnya sudah saya pasangkan ya. Ya, seharusnya sebelum pemasangan transistor horizontal ini ya, kita harus terlebih dahulu mengecek komponen-komponen pendukung dari transistor horizontal ini ada yang rusak atau tidak ya, sebelum kita menyalakan. Tetapi di sini saya menggunakan lampu bohlam. Inilah ya, enaknya ada lampu bohlam. Jadi ketika masih ada komponen-komponen yang rusak di bagian sini, horizontal sini, maka lampu bohlam ini nanti akan menyala ya. Dan itu tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen horizontal yang kita pasang ini tadi ya. Tapi kalau tanpa menggunakan ini, kemungkinan jika ada kerusakan pada komponen pendukung dari horizontal ini, maka horizontal ini akan langsung meletus gitu ya. Oke, langsung saya akan nyalakan ya dengan masih menggunakan lampu bohlam. Kita lihat saja bagaimana. Yup, sudah saya nyalakan dan alhamdulillah akhirnya Oke, lampu bohlam terang sebentar artinya mengangkat ya, mengangkat waktu start itu saja ya, dan akhirnya mati kembali. Ini artinya sudah tidak ada kerusakan sama sekali di bagian playback dan juga transistor horizontalnya ya. Untuk komponen-komponen pendukungnya ternyata sudah normal. Kita akan mengeceknya lagi untuk tegangan B plusnya ya. Kita cek lagi tegangan B plusnya, ini masih dalam keadaan nyala, standby ya. Kita cek berapa tegangan B plusnya. Kita putar di skala 200. Oke, 100 berapa tegangannya? Ada 115 ya. Ini artinya normal sekali dan sudah dipastikan kita bisa mencabut bohlam ini ya. Kita bisa mencabut bohlam ini dan langsung memasang resistor jumper, artinya tanpa menggunakan bohlam dalam keadaan normalnya ya. Oke, langsung saja saya akan melepas bohlamnya dan memasang kembali resistor sebagai fuse ya untuk playback. Oke, saya pasangkan kembali nih. Sudah saya pasang. Saya siapkan multitester lagi ya di sini. Kita masih putar. Oke, dan saya akan colokkan kembali sambil mengetes tegangan B plusnya. Hati-hati. Iya.
Iya, tegangan normal 115. Dan ini sudah kita pastikan ya. Kita bisa melihat hasil di depan layar, oke? Oke, kita sudah pastikan bisa melihat penampakan di depan layar ya. Kita coba nyalakan dan kita lihat bagaimana. Yes, alhamdulillah akhirnya sukses. TV yang mati sudah kembali lagi nyala dengan normal, dan kita akan mencoba mencolokkan antenanya terlebih dahulu ya.